Oke, oke, kali ini kita punya soal tentang rangkaian kapasitor di mana ada 5 buah kapasitor, ada dari C1, C2, C3, C4, dan C5 dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Pertanyaannya ini banyak. C totalnya berapa, Q totalnya berapa, kemudian Q masing-masing pada kapasitornya berapa, V pada masing-masing kapasitornya berapa. Jadi yang pertama itu kalian catat dulu, 6 volt ini merupakan V total ya. Ini V total nih. Kemudian pada V total itu nanti akan mengalir muatan. Nah, muatannya itu nanti keluar dari kutub plus ya. Q totalnya ini. Nah, Q totalnya nanti keluar jalan nih. Q total nanti dia ke sini dia belok nih, Q total. Di sini ada Q5. Oke. Dari Q5 nanti dia mencar, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya kan? Nah, nanti di sini ada Q3, di sini ada Q2, di sini ada Q4, ya kan? Dan kemudian nanti dari atas ke bawah ini akan bertemu. Di sini namanya Q1. Ya. Nah, untuk Q2 dan Q3 ini sama. Q2 sama dengan Q3. Mengapa? Ini karena dia seri. Jadi kalau pada rangkaian seri Q-nya sama. Q-nya sama. Jadi muatannya sama. Muatan pada 2 dan 3 itu sama. Karena dia satu jalannya sama. Jadi kalau di sini 5 kolom Q3, maka Q1-nya juga 5 kolom. Nah, kemudian pada gambar ini kita juga bisa tahu kalau Q total itu nanti sama dengan Q5. Ya. Ini kan Q2 sama dengan Q3, kemudian Q totalnya itu sama dengan Q5. Kemudian dari sini, dari Q5 nanti kan dia mencar. Setelah mencar di sini, nanti dia keluar lagi menjadi Q1. Ah, ternyata Q1 ini kan nanti sama juga dengan Q total. Dia mutar nih Q1 ini ya. Jadi sama juga dengan Q total, Q1-nya. Jadi sama dengan Q5 juga. Oke ya. Ini penting sekali nih. Nah, nanti kalau dilihat dari gambar itu Q1, Q5 itu sama dengan Q3 ditambah dengan Q4. Nih ya, dari Q3 ini kan mencar. Nah, jadi Q5 itu sama juga dengan Q3 ditambah Q4. Dari gambar ya, bisa kita lihat ini ya gambarnya. Nah, ini tentang Q. Kemudian tentang V. V itu rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel V-nya sama. Beda ya. Nah, nanti di sini kan masing-masing Q kan, masing-masing C ada Q-nya. Di sini nanti ada V5. Di sini nanti ada V4, di sini nanti ada V3, di sini ada V2, di sini ada V1. Nah, paralel antara Q2 dan Q3 ini C2 dan C3 nanti diparalel dengan C4 itu nanti menghasilkan tegangan yang sama. Nah, nanti saya jelaskan ya. Saya jawab dulu yang soal nomor 1 ini tentang C totalnya seperti apa. C total itu merupakan kapasitas total dari rangkaian ini. Kita akan gabungkan. Untuk lebih mudahnya saya gambarkan ulang aja lah. Ya, saya gambarkan ulang. Nih, saya cukup gambarkan yang kapasitornya aja. V-nya tidak usah digambarkan. Karena itu tidak digunakan untuk menjawab si C-nya. Ini kan 6 mikrofarad, 3 mikrofarad, 6 mikrofarad, 18 mikrofarad, kemudian ini 7 mikrofarad. Mikrofarad. Jadi yang pertama itu kan gabungkan ini dulu. Ini seri. Seri nanti pakai rumus 1 per C sama dengan 1 per 3 mikro ditambah 1 per 6 mikro. Sama kan menyebut ini 6 mikro, ini 6 mikro. Supaya jadi 6 mikro kan berarti yang 3 ini harus kalikan 2. Ini kalikan 2 juga. Ini hanya kalikan 1, ini kalikan 1. Berarti ini 2, ini 1. Maka 1 per C sama dengan 3 per 6 mikro. Dibalik. C sama dengan 6 mikro bagi 3. Sama dengan 2 mikro ya. Nah, setelah ini gambarnya berubah. Gambarnya berubah jadi seperti ini. Berubah seperti ini. Ini 6 mikro, ini 7 mikro, ini 18 mikro. Ini farad, farad,
farad ya. Ini juga satuannya farad, cuma saya lupa tulis. Nah, selanjutnya setelah ini kan 2 mikro, ini kan yang di sini 2 mikrofarad. Maka yang bisa digabungkan tuh yang ini. Ini namanya paralel, dia bertingkat atas dan bawah. Maka C-nya tinggal jumlah saja, 2 mikro ditambah 7 mikro. Berarti C-nya sama dengan 9 mikrofarad. Nah, gambarnya berubah. Gambarnya berubah seperti ini dia. Nah, berubah seperti ini. Ini 6 mikrofarad. Yang ujungnya tadi berapa nih? 18 mikrofarad. Kemudian yang ini tadi gabungan mereka berdua ya, 9 mikrofarad. Nah, 9 mikrofarad yang ini yang ungu. Nah, selanjutnya setelah ini kalian bisa lihat rangkaiannya berupa rangkaian seri. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Berarti pakai rumus 1/C sama dengan 1/6 mikro tambah 1/9 mikro ditambah 1/18 mikro. Samakan penyebut. Samakan penyebut ke 18 ya. Ini 18 mikro. Ini 18 mikro juga. Ini 18 mikro juga. Karena dia 18 mikro, berarti yang 6 ini harus dikali dengan angka 3 ya. Ini kali 3, ini kali 3 juga. Ini kalikan 2, ini kalikan 2, ini kalikan 1, ini kalikan 1. Oh ya udah. Berarti ini 3, ini 2, ini 1. Berarti 1/C-nya sama dengan 6/18 mikro. Dibalik. Berarti C-nya sama dengan 18 mikro per 6. Berarti C-nya sama dengan berapa nih? 3 ya. 3 mikrofarad. Ah, inilah dia yang disebut dengan C total. Jadi C totalnya terbaliknya. Ini 3 mikrofarad, ini 6 volt ya. 6 volt. Jadi C totalnya adalah 3 mikrofarad. Ini jawaban yang pertama. Ini belum selesai, ini ceritanya panjang. Kemudian bagaimana dengan V total? Q total. Q total itu sama dengan V total dikalikan C total. Dari rumus Q sama dengan C kali V ya. Q sama dengan C kali V. Jadi kalian tinggal kalikan aja sesuai dengan yang diminta. Kalau total berarti C total V total atau V total Q total. C kali V ya. Ini saya baliknya. C total V total. Nah, C totalnya kan 3 mikro. V totalnya 6. Berarti sama dengan 18 mikrokolom. Nah, jadi jawabannya ini 18 mikrokolom. Jadi muatan totalnya Q total sama dengan 18 mikrokolom. Nah, selanjutnya yang agak susah nih. Yang agak susah ini yang saya bilang tadi adalah masing-masing Q dan C-nya. Ini kita akan menggunakan gerakan mundur. Nih ya. Ini kan Q totalnya udah dapat nih. Q totalnya tadi nilainya berapa ya? Saya lupa ya. Q total 18 mikro. 18 mikrokolom. Oke, ini dapat 18 mikrokolom. Ini juga 18 mikrokolom. 18 mikrokolom. Nah, karena dia seri dengan Q5 ya kan, berarti Q5-nya 18 mikrokolom juga. Ya, jadi ini kesimpulan yang pertama itu kita peroleh Q5 itu sama dengan Q5 sama dengan Q total. Ya kan? Berarti sama dengan 18 mikrokolom. Sama halnya dengan Q1. Q1 sama dengan Q5. Berarti sama dengan 18 mikrokolom. Jadi udah dapat nih Q1 dan Q5. Lalu kita bisa cari V5. Dari rumus ini segitiganya. Ini yang ini. Berarti kalau kalian ingin mencari V itu sama dengan Q bagi C ya. Kalau kalian dalam bentuk segitiga kan ini. Ini rumusnya Q, C, V. Berarti kalau kalian ingin mencari V berarti Q bagi C. Ya, V, Q bagi C. Ini rumus biasa saja kok. V5 sama dengan Q5 bagi C5. Q5-nya 18 mikrokolom per
C5-nya. C5-nya 18 mikrofarad. Berarti sama dengan 1 volt. Nah, loh, kok hilang? Kok hilang? Nah, ini dia. 1 volt. Nah, kemudian V1 berarti Q1 per C1 tentunya. Q1-nya sama dengan Q5, 18 mikrocoulomb. Dibagi dengan C1-nya 6 mikrofarad. Berarti sama dengan 3 volt. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tulis nih masing-masing Q dan V-nya. Ini tadi Q1-nya 18 mikrocoulomb ya. Ini V-nya tadi dapatnya berapa ya? Oh ya, tinggal bagi ya. Ini dapatnya 3 volt. Yang ini dapatnya 1 volt. Oke. Sorry. Selanjutnya bagaimana yang nih? Yang mereka bertiga, C2, C3, dan C4. Nah, ini kalian kan sudah tadi hitung berapa gabungan mereka bertiga. Nih, gabungan mereka bertiga tuh yang ini. Nah, 9 mikrofarad nih. Nih ya, 9 mikrofarad. Ingat, 9 mikrofarad. Saya gambarkan ulang biar kalian paham betul. Nah, ini nih. Yang ini, gambar yang ini. Ini penting ini. Copy. Saya akan kasih tahu rangkaian yang tadi saya gambar yang warna ungu itu. Kita akan gunakan untuk menghitung nilai V pada C2, C3, dan C4. Jadi gini, perhatikan baik-baik penjelasannya ini. Karena penjelasannya emang agak, apa ya namanya, agak ribet. Ini, 9 mikrofarad asalnya dari gabungan C2, C3, dan C4. Nah, ini kan sudah ada muatan yang mengalir tadi, Q totalnya 18 mikrocoulomb. Jadi 18 mikrocoulomb ini juga mengalir lurus terus ke gabungan mereka bertiga. Nih. Oke, 18 mikrocoulomb. Jadi seperti air itu mengalir. Jadi yang mengalirnya sebanyak 18 mikro. Jadi 9 mikro itu kita hitung dulu V-nya. V-nya sama dengan Q per C. Berarti 18 mikro dibagi dengan 3 mikro. Berarti sama dengan 9 ya, sorry pula. 9 mikrofarad. Sama dengan 2 volt. 2 volt ini punyanya C2, C3, dan C4. Jadi kalau saya gambarkan rangkaiannya nanti seperti ini. Ini ilustrasi ya, biar kalian paham proses berpikirnya. Tahu proses berpikirnya seperti apa gitu loh. Nah, ini. Jadi di sini anggap dihubungkan dengan tegangan 2 volt. Oke. Nih. Kemudian sini ada C2 yang 3 mikrofarad. Kemudian C3-nya 6 mikrofarad. Kemudian ini ada C4-nya 7 mikrofarad. 7 mikrofarad ya. Nah, udah. Ini emang agak ribet nih ya. Benar-benar ribet hitung-hitungnya. Nah, selanjutnya dari sini kita peroleh kalau V yang di sini kan paralel, maka V di sini sama juga dengan 2 volt, sama dengan yang di bawah V4 ini. Tetapi pada V ini V gabungan namanya. Nih. Ini kan dia gabungan dulu. V sorry. Bersin. V2 dan VC2 dan C3, V2 ditambah V3 itu sama dengan 2 volt. Nah, jadi gabungan mereka berdua. Kenapa bukan sama? Karena dia seri, jadi dia terbagi tegangannya nih.
Tapi Q2 dan Q3 nya sama. Nah, kita hitung dulu berapa Q pada C4. Q4 berarti sama dengan C4 kalikan V4, ya kan? Ya. Q4 nya berarti sama dengan 7 mikro dikalikan dengan 2. Berarti Q4 nya sama dengan 14 mikro kolom. Nah, asli berat soalnya ini, karena kita mecah-mecah ini VQ nya. Nah, perlu untuk diketahui ya, ini penting. Tadi kan kita sudah dapat mengalir kuat arus. Ini warna apa ya, yang biar enggak nabrak gitu ya, warna merah aja lah. Nih, Q totalnya kan tadi yang mengalir pada mereka bertiga ini sebesar 18 mikrokolom. Oke. Ternyata di Q4 itu hasilnya 14 mikrokolom. Maka yang atas ini sisanya. Ini Q3 ini. Di sini Q2. Jadi Q3-nya itu sama dengan Q dikurang Q total ya. Q total ini dikurangi dengan Q4. Berarti Q3-nya nanti sama dengan 18 dikurangi dengan 14. Berarti sama dengan 4 mikrokolom. Nah, jadi yang mengalir ke atas ini adalah 4 mikrokolom, ini juga 4 mikrokolom. Jadi seperti air ya, atau seperti kendaraan. Yang masuk ini 18 kendaraan, kemudian yang ke bawah mencar ya kan. Yang ke bawah ini ada 14 kendaraan, maka yang ke atas sisanya 4 kendaraan. Dari Q3 ke Q2 ini sama kendaraannya, tidak berbeda jumlah kendaraannya. Oke? Nah, oke, sampai di sini harap mengerti dulu ya. Oke. Nah, udah dapat Q3 dan Q4, baru kita bisa hitung V-nya. Nah, di sini V2 berarti sama dengan Q2 dibagi C2. Q2-nya kan itu sama dengan 4 ya, sisanya tadi ya. 4 mikro dibagi dengan C2-nya. C2-nya 3 mikro. Berarti sama dengan 4/3 volt. Kemudian V3. Q3 per C3. 4 mikro dibagi dengan C3-nya 6 mikro. Berarti sama dengan dikecilkan ya, 2/3 volt. Nah, ini dia. Jadi V2-nya itu 4/3, V3-nya 2/3. Jadi kalau kalian jumlahkan V2 tambah V3, ini kan 4/3 ditambah 2/3. Berarti 6/3. Berarti sama dengan 2 volt. Nah, kan udah terbukti tadi teorinya. Nih, V2 tambah V3 pasti 2 volt. Karena dia paralel dengan yang bawahnya. Tegangannya pasti sama. Cuman penjumlahan ya, karena seri ini pembagi tegangan. Sementara arus kuat muatannya atau banyak muatan listriknya sama, 4 mikrokolom. Nah, jadi seperti itu panjang ceritanya. Jadi kalau saya simpulkan dari jawaban yang pertama sampai yang terakhir ya. Pertama ada C total, kemudian ada Q total. Kalau V totalnya V rangkaiannya yang 6 volt itu. Udah ada di gambarnya. Yang paling bawah ini. Nih, yang paling bawah di sini. Ini panjang ceritanya. Nih. 6 volt. Kemudian yang Q totalnya 18 mikro. 18 mikro, C totalnya tadi 3 mikro ya. Jadi kesimpulannya itu panjang. Ini 3 mikrofarad. Ini 18 mikrokolom. Kemudian ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Q1-nya tadi Q1 sama dengan Q total tadi ya. Ini ya, Q1 18 mikro juga. Ini 18 mikro kolom, ini 18 mikro kolom. Q2 dan Q3-nya tadi Q2, Q3-nya 4 mikro. Ini 4 mikrokolom, 4 mikrokolom, ini 14 mikrokolom ya. Nih, 14 mikrokolom. Q4-nya 14 mikrokolom. Ini Q3
3-nya. Ini sama dengan Q2. 4 mikrokolom. Kemudian yang terakhir V-nya ya. V1, V2, V3, V4, V5. V2-nya 4/3, 2/3. 4/3 volt, 2/3 volt. Kemudian V4-nya tadi 2 volt ya. V4-nya ya, nih V4-nya 2 volt ya. Karena dia paralel 2 volt. Kemudian V1-nya berapa sih? 1 kah tadi? V1-nya 3 ya. 3 volt. V5-nya 1 volt. Nah ya, ini dia jawabannya ya. Nah, panjang dan lebar. Oke, semoga mengerti, tahu dan paham atau tidak, paling tidak tahu prosesnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Siapa tahu temannya juga mencari pembahasan soal seperti ini dan bingung bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah. Maaf kepanjangan dan bikin pusing.